Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmatnya, berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, yang dimana kita memakai nikmat kesempatan ini untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada sang manusia mulia, teladan kesabaran dan juga ketakwaan. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita merenung sejenak. Sekarang ini hari demi hari terasa begitu sangat cepat. Pagi baru saja dimulai, tiba-tiba sudah malam. Kegiatan begitu banyak, aktivitas tiada hentinya. Namun anehnya, hati kita hanya mendapatkan kelelahan dan juga kekosongan. Kita memiliki banyak sekali hiburan, tetapi sedikit ketenangan. Kita memiliki banyak teman di media sosial, tapi kita selalu merasa kesepian. Kita juga memiliki banyak sekali kesibukan, tapi kesibukan itulah yang membuat kita lupa tujuan kita dihidupkan ke dunia ini untuk apa. Nah, di tengah-tengah kesibukan ini, Allah menghadirkan tamu istimewa, yang mana dia bukan hanya hadir sebagai pembawa kewajiban berpuasa, tetapi juga membawa kesempatan bagi kita untuk merubah diri dan juga menenangkan hati. Tamu istimewa ini adalah kedatangan tamu suci Ramadan 1447 Hijriah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan ini datang seperti reset bagi kita, yang dimana ia datang membawa kesempatan bagi kita untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya, mulai dari awal. Karena selama 11 bulan lamanya kita terlalu terlena dengan dunia kita. Kita terlalu sibuk mengejar pekerjaan, sibuk mengejar nilai lapor yang tinggi, sibuk mengejar uang, sibuk mengejar popularitas, dan juga sibuk mengejar kesenangan yang hanya semata di dunia ini. Sampai-sampai ini membuat hati kita menjadi keras, kita lebih sering marah-marah, dan juga kita jauh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bisa jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita selalu tidak bersyukur dan kita selalu tidak ikhlas dengan cobaan yang diberinya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, maka dari itu, Ramadan ini datang seperti tombol restart bagi kita. Ia melatih kita kembali untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak berdoa kepadanya. Dengan cara inilah hati kita akan jauh lebih tenang dan jiwa kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian,
Hakikatnya bulan puasa bukan hanya sebenar kita menahan lapar dan juga dahaga, tetapi hakikat bulan puasa adalah bulan dimana kita harus bisa menahan emosi. Karena kalau cuma menahan lapar, orang yang tidak makan juga lapar. Kalau hanya sekedar haus, orang yang tidak minum juga haus. Maka kita harus bisa menahan diri. Menahan diri seperti apa yang kita maksud? Menahan diri saat emosi, saat lagi marah kepada seseorang, menahan lisan saat kita berbicara, dan juga menjaga pandangan dari hal-hal yang seharusnya tidak kita pandang. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman media sosial, banyak sekali orang-orang yang menjatuhkan dirinya satu sama lain dengan kata-kata dan juga hinaan yang tiada hentinya. Oleh karena itu, Ramadan ini datang akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa sejatinya kekuatan yang ada pada dalam diri kita itu tidak boleh meluapkan dengan emosi, tetapi kita harus bisa mengendalikannya, jangan sampai menyakiti satu sama lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di selama bulan puasa, kita menahan lapar dan juga dahaga. Ini merupakan bentuk empati dan simpati kita terhadap saudara-saudari kita yang di luar sana, yang hidup dalam berkekurangan. Maka dari itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga saling berbagi antar sesama. Agar apa tujuannya? Agar kita bukan hanya menjadi hamba yang taat beribadah, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sesama kita. Oleh karena itu, teman-teman semua, jangan jadikan Ramadan ini hal yang sia-sia. Mari kita memperbanyak amal di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kesempatan emas bagi kita. Ia memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal yang banyak. Karena pintu ampunan yang dibuka selebar-lebarnya, kesalahan di masa lalu dihapuskan, dan juga derajat manusia diangkat setinggi-tingginya. Maka dari itu, jikalau ada orang yang lalai dalam melakukan kewajibannya, maka ia termasuk orang yang merugi. Merugi karena apa? Karena ia telah melewatkan kesempatan emas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang niat, yang tulus, dan juga rasa cinta terhadap bulan suci ini. Jangan sampai Ramadan ini berlalu, tapi hati kita belum melekat dengan nama amal ibadah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.